Halo, perkenalkan nama saya Ulira Tanpati Silawan. Hari ini saya akan mempraktekkan tentang pembelajaran kelas rangkap model 222 pada kelas 3 dan kelas 5. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, untuk kelas 3 dan kelas 5, mengapa kita harus berbaris di lapangan? Seperti yang kalian tahu, untuk kelas 3 Ibu Purba izin hari ini karena sedang sakit ya. Oke, karena ibu itu sakit, izin hari ini ibu yang akan mengajari kalian. Oke, sebelum kita masuk ke ruangan masing-masing, kita dibagi 2 kelas ya, tetap di ruangan terdekat. Contohnya ini di kelas 5 tetap di ruangannya. Kalau ruangan kelas 3 karena kelas 5 berdekatan ke kelas 6, jadi ruang kelas 6 itu diisi sama kelas 3. Oke, sebelum kita masuk ada baiknya kita berdua nak. Siapa yang memimpin doa? Terima kasih untuk yang membuat doa ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat? Oke, sehat semua ya. Untuk kelas 3 apakah semuanya hadir? Oke, bagus ya, semua hadir kan? Oke, kalau untuk kelas 5 semua hadir nak? Oke, bagus. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya ibu menjelaskan apa pelajaran kita hari ini ya. Untuk kelas 3 hari ini kita belajar tentang menjelaskan tentang pecahan sederhana dan apa itu arti bilangan caca. Oke. Dan untuk kelas 5 hari ini kita menjelaskan tentang alat dan fungsi alat gerak pada manusia dan hewan, serta cara memelihara alat gerak pada manusia dan hewan. Oke. Sebelum kita masuk ke ruangan, ada baiknya ibu membagi kelompok dulu ya, biar nanti pelajaran berjalan secara efisien. Oke. Untuk kelas 3 dan kelas 5 bisa dibentuk kelompok. Satu kelompok itu 3 sampai 4 orang ya nak. Udah? Silahkanlah dibagi kelompoknya ya. Karena kita sudah membagi kelompok kita masing-masing, silahkan masuk ke dalam ruangan masing-masing ya nak. Oke. Oke, karena tadi di halaman kita sudah membagi kelompok, sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang kita mulai pembelajaran ya anak-anak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tolonglah dulu diperiksa sekitarnya ya. Nah, apakah ada sampah di lacinya, masih ada sampah di dekat meja atau kursinya, tolong dibuang ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, semua alat tulisnya ada kan? Semua punya pulpen, pensil. Kita mulailah pembelajaran kita ya. Sebelum kita mulai pelajaran, siapa yang tahu di sini arti bilangan caca? Siapa yang tahu nak? Oke, kalau dibilang bilangan caca itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oke. Kalau dibilang pecahan sederhana, siapa yang tahu arti pecahan sederhana nak? Oke, bagus. Pecahan sederhana itu adalah pecahan positif yang bilangan atau penyebutnya lebih kecil dari pembilang. Contohnya 1/2. Oke. Yang dimana lagi sini yang disebut pembilang. Gimana? Bagus. Nomor 1, pembilang. Nah, ini disebut penyebut. Ingat ya nak, kalau bilangan pecahan sederhana ini tidak bisa dibagi lagi selain dibagi dengan angka 1. Enggak bisa ini dibagi dibagi 2.
nggak bisa dibagi 3, harus tetap 1. Oke, contoh bilangan cacah dari apa nak? 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai bertambah-tambah 1, 5, 4, 6, 7, 8, 9. Itulah yang dibilang bilangan cacah. Kalau bilangan pecahan sederhana itu contohnya apa lagi selain 1/2? 2/3. Intinya pembilang itu lebih kecil dari penyebut. Oke? Sudah mengerti semuanya nak? Oke, karena kita sudah mengerti, di sini ibu ada bawa soal tentang bilangan cacah dan pecahan sederhana. Oke? Inilah soal evaluasi tentang bilangan cacah dan pecahan sederhana. Kan tadi kita udah dibagi kelompok. Oke? Setiap kelompok ibu bagilah nanti soal ini, dikerjakanlah dulu. Oke? Dibahas setiap kelompoknya, nanti maju ke depan menjelaskan yang sudah dikerjakan masing-masing oleh kelompok. Oke. Oke, untuk kelas 5 tadi kita belajar tentang alat gerak serta fungsi dan cara memeliharanya. Karena tadi di barisan kita atau di halaman kita udah bagi kelompok, sekarang kita belajar tentang alat gerak, fungsinya dan cara memeliharanya bagi manusia dan hewan. Oke, sebelum kita mempelajari tentang alat gerak pada hewan, manusia, siapalah yang tahu arti alat gerak dulu? Siapa yang tahu? Alat gerak. Siapa yang tahu nak? Oke. Kalau dibilang alat gerak itu adalah alat untuk membantu makhluk hidup agar dapat bergerak, berlari, berjalan, dan masih banyak lagi. Intinya kalau dibilang alat gerak itu adalah berfungsi untuk membantu makhluk hidup untuk dapat bergerak. Contohnya seperti kita, contohnya seperti ibu lah dulu. Ibu bisa menulis di papan tulis. Kayak gini, ibu bisa menulis di papan tulis. Gara-gara apa? Gara-gara alat gerak dari tangan sama kaki sama apa? Kayak gini. Contohnya ibu bisa berdiri di sini gara-gara apa? Gara-gara alat gerak ibu seperti kaki. Bisa ibu menulis di sini gara-gara apa? Alat gerak tangan. Oke, bagus. Contohnya seperti kalian kalau lumbar lari, contohnya bermain-main di temannya di halaman. Alat geraknya apa dipakai? Kaki. Oke, setelah kita tahu apa itu arti alat gerak, habis ya apanya? Setelah kita mengetahuinya, apalah alat gerak pada hewan dan manusia? Siapa yang tahu? Oke, yang pertama itu ada otot dan tulang. Oke, kalau dibilang alat gerak otot itu alat gerak apa? Nah, alat gerak aktif. Otot itu aktif ya, aktif. Kalau yang tulang itu pasif. Kenapa otot dibilang aktif? Kenapa lah otot ini dibilang alat gerak aktif? Karena kalau tidak ada otot, contohnya alat tangan kita. Di sini ada ibu bawa
alat gerak pada manusia dari tangan. Bisa dilihat kan tangan ini, contohnya inilah ini. Kalau kita angkat kayak gini, ini kan ada otot sama di sini. Udah? Kalau nggak ada lah otot ini, bagaimana? Apakah kita bisa menggerakkannya? Enggak kan? Itulah kenapa dibilang otot itu aktif dan tulang itu pasif. Kalau tidak ada otot yang membantu tulang bergerak, tulang ini tidak bisa bergerak, harus digerakkan. Yang menggerakkan itu adalah otot. Sudah? Oke, contoh alat gerak pada manusia. Ibu bawa di sini contoh alat gerak pada manusia, karena bisa ditengok kan. Kalau belum jelaskan aja. Contoh alat gerak pada manusia itu ada tulang lengan, tulang paha, tulang kaki. Oke, contoh alat gerak pada manusia itu terdapat pada tulang lengan, tulang paha, baru tulang apa? Tulang belakang ini. Tulang belakang contohnya, kalau tulang belakang di sini ini. Tulang belakangnya ini. Oke. Kalau otot itu ada otot bisep, trisep dan betis. Siapa lah yang tahu otot trisep? Yang pertama itu otot trisep ini ya. Trisep, bisep sama betis. Oke, bagus. Kalau untuk pada hewan, apalah? Kalau dari burung lah, apa? Tulang apalah yang ada di burung? Sayap dan otot dada. Kenapa otot dada? Biar mereka bisa terbang. Itulah fungsi dari fungsi alat gerak pada burung. Untuk apa lagi? Untuk ikan. Contohnya ada yang sirip. Dikenal sirip kan? Oke, sirip dan otot tubuh untuk Oke, setelah kita mengetahui tadi apa itu arti alat gerak dan contohnya, dapatlah kita simpulkan itu fungsi dari alat gerak itu apa nak? Tulang, contohnya untuk manusia lah. Tulang berfungsi untuk apa? Untuk menjaga atau melindungi organ vital seperti tengkorak. Contohnya tengkorak ini dibantu menjaga apa? Otak. Oke. Yang kedua itu membantu kita berjalan atau membantu kita menjalani aktivitas kita sehari-hari. Contohnya untuk dapat bergerak, berjalan, berlari, untuk bermain-main, kita menggunakan alat gerak. Oke. Contohnya kalau untuk hewan itu apa nak? Fungsi untuk hewan alat gerak. Oke, bagus. Untuk dapat mereka berpindah tempat seperti burung, dari pohon yang sana pindah ke pohon yang sana. Dari contohnya apa lagi? Contohnya kucing, dari rumah si apalah kita bilang, si Anissa pindah ke rumah si Intan. Oke, itulah alat fungsi dan alat gerak. Oke. Setelah kita tahu alat dan fungsinya, kita dapat menyimpulkan apa sih biar menjaga tetap sehat alat gerak ini apa? Yang pertama, makan makanan sehat dan atau bergizi. Oke. Yang kedua itu berolahraga. Kalau kita lemas, apakah bisa menggerakkan tubuh? Enggak kan, kurang enak. Intinya berolahraga, makan makanan yang sehat, menjaga postur tubuh, baru hindari membawa beban berat. Agar apa? Agar tetap sehat, tetap kuat. Yang kedua, yang terakhir itu istirahat yang cukup. Oke?
Ada bola olahraga. Oke, bagus ya. Setiap kelompok tepuk tangan dulu semuanya. Oke, bagus-bagus ya nak. Setiap kelompok udah menjelaskan apa itu arti alat gerak dan fungsinya serta menjaga contoh-contohnya. Bagus ya, diskusinya lebih ditingkatkan belajarnya ya nak. Oke, karena kita udah tahu sekarang ibu kasih LCK dikerjakan di rumah atau PR di rumah lah. Oke? Oke, sekian pelajaran kita hari ini ya nak. Untuk kelas 3 sudah tahu tadi arti bilangan cacah dan pecahan sederhana serta contoh-contohnya. Dan untuk kelas 5 udah tahu lah itu apa arti alat gerak pada hewan dan manusia serta fungsi dan apa? Cara menjaga alat gerak dan pada hewan dan manusia. Oke, setelah kita tahu tadi semua pelajaran, setelah kita tahu tadi kita mengetahuinya dan contoh-contohnya, dikerjakanlah tugasnya di rumah ya nak, dibaca bukunya, lebih dipahami apa pelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita pulang disimpanlah dulu buku tulisnya. Siapalah yang memimpin doa kita biar kita pulang nak. Oke, terima kasih untuk yang membuat doa. Terima kasih juga untuk anak-anak ibu telah tetap semangat dan jangan lupa mengerjakan tugas. Oke, sekian pelajaran hari ini. Terima kasih.